kekuatan sosial, kekuatan budaya, hari ini harus disatukan untuk mencapai sebuah tujuan di mana negeri kita ini nanti perlu atau membutuhkan sosok figur orang-orang yang punya portofolio pengalaman dan kepedulian dari sisi tersebut. Dan itu dibingkai oleh sebuah nama yang namanya politik. Nah, maka saya mengambil sebuah pelajaran di situ bahwa ternyata ruang pengabdian yang lebih besar itu bisa bermacam-macam. Misal contoh gini, saya pernah diajak ngobrol sama Kang Aher. Dia bilang begini, Kang Acel, kalau nyumbang anak yatim kira-kira Kang Acel berapa sanggupnya 1 bulan? Ya, saya bilang saya hitung-hitung lah, gitu, pasti. Yang tidak mengganggu posisi cash flow keluarga saya. Ya, sampai 10 orang insya Allah mungkin bisa. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya Kang Acel bikin sebuah foundation misalnya, yayasan yang bergerak untuk kebajikan, kira-kira bisa berapa? Oh, saya bilang jumlahnya pasti banyak gitu. Bisa jadi 200, 3.000 gitu. Bisa dengan sebuah foundation. Artinya skup organisasinya lebih besar. Nah, sekarang ada sebuah institusi yang resources-nya luar biasa, SDM-nya disiapkan, anggarannya juga disiapkan, apanya segala disiapkan. Kira-kira kalau nyumbang ke orang-orang miskin, orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, bisa nggak dilakukan oleh pemerintah? Bisa. Dan itu hanya dengan sebuah policy. Dan di politik secara umum, di partai politik, saya rasa partai politik bisa menjadi sebuah stimulus atau trigger dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, sebutlah, saya pernah menjadi pengurus di bidang kelembagaan sosial, misalnya. Saya pernah menjadi pengurus juga di bidang ekonomi dan ekonomi kerakyatan. Itu kan sebenarnya salah satu upaya saya untuk melahirkan beberapa prototyping dengan teman-teman tentu saja, bukan saya sendiri. Itu menghasilkan sebuah prototype. Sebetulnya kita butuh prototype lembaga yang seperti apa. Dan di sektor ekonomi kita butuh model-model seperti apa agar masyarakat bisa menjadikan model tersebut sebagai prototyping untuk mereka bekerja, bergerak. Nah, selebihnya adalah apa yang menjadi experience kita dalam membangun lembaga, dalam membangun bisnis. Kemudian kedepannya mudah-mudahan bisa jadi policy gitu. Karena tugasnya partai politik itu nanti dengan wakil-wakil mereka yang ada di parlemen atau yang ada di eksekutif itu menghasilkan policy yang dengan policy tersebut bisa membuat masyarakat bekerja sesuai dengan koridor, bisa meningkatkan tingkat hidup dan kesejahteraan mereka dengan policy yang dibuat dan lebih merata. Tapi prinsip begini, memang dengan kekuasaan itu kita bisa lebih memasifkan dalam membuat kebajikan. Jadi apa artinya kalau kita mau masuk ke dunia eksekutif atau di politik gitu ya, politik praktis tentu saja hanya untuk mengumpulkan sesuatu yang berbau materi. Mungkin janganlah. Udah kalau mau duit mah udah bisnis gitu ya. Tapi kalau kita mau mendapatkan asis lebih banyak dari kebaikan, maka bisa politik menjadi salah satu kanal untuk mengekspresikan diri kita. Luar biasa. Sudah cukup jelas gitu ya. Jawabannya mungkin di episode berikutnya kayaknya. Acel, boleh. Mungkin tadi kita kalau ke politik sudah begitu ya. Paling sedikit saja tentang kedekatan Kak Acel dengan keluarga, sehingga alhasil juga tentunya bisa bukan dicalonkan lagi ya, diapresiasi oleh masyarakat menjadi sosok ayah hebat. Sebetulnya bicara mengenai ayah hebat ini sendiri, apa yang ingin Kang Acep sampaikan kepada masyarakat di rumah begitu? Dan apa yang harus dilakukan oleh ayah-ayah di luar sana? Hari ini teman-teman keluarga Indonesia di rumah, wargi-wargi Bandung, Indonesia sedang mengalami sebuah masa yang disebut dengan fatherless country. Kita ini punya peringkat berdasarkan rilis di beberapa media, kita ini nomor 3 loh, fatherless country, negeri yang kehilangan sosok ayah. Jadi kehilangan sosok ayahnya itu begini, bisa jadi memang si ayahnya nggak ada gitu, misalnya wafat, atau sosok ayahnya itu ada tapi entah di mana, dia cuma bertugas untuk
Oke. Menciptakan anak aja gitu, membuat anak gitu. Setelah itu pergi aja. Ada juga. Yang begini ada loh, nggak bisa ditamfik di masyarakat kita, masih ada orang yang tidak bertanggung jawab setelah ibunya melahirkan kemudian pergi. Oke. Ada juga anak ayahnya ada, tapi bekerja di luar kota. Ini yang sering kita sebut dengan long distance relationship gitu. Orangnya pergi gitu, hanya di rumah tuh sebentar waktunya. PJKA lah PJKA, pulang Jumat kembali Ahad gitu. Itu ada. Atau ada juga ayah yang dia bekerjanya sama satu kota, pergi pagi pulang sore, tapi begitu sampai di rumah dia tidak ngapa-ngapain, dia hanya begini aja. Sehingga ketika ayah anaknya ngomong, ya yuk kita main kuda-kudaan, atuh bentar lah ayah teh masih capek gitu. Ada juga. Nah ini termasuk bagian dari yang saya nilai sebagai fatherless country. Oke. Jadi hilangnya sosok pengasuhan seorang ayah. Nah, bagaimana hari ini saya diamanahi oleh Allah anak yang disparitasnya tinggi. Anak yang sudah berkeluarga, yang masih kuliah, yang masih SMA, dan masih SD. Dan itu kan semuanya harus diajak ngobrol gitu. Harus diajak bicara. Beda generasi, beda zaman. Beda generasi, zamannya beda. Waktu anak saya pertama lahir, dia belum kenal dengan gadget. Anak saya yang kelima lahir, dia sudah kenal gadget. Bagaimana cara ngobrolnya? Beda. Nah, ini pengalaman ini yang kemudian saya himpun dari berbagai hal, dari teman-teman yang lain. Ayo kita ngobrol, kita punya challenge yang sama, kita punya problem yang sama. Lebih baik kita selesaikan bareng-bareng. Sebetulnya di komunikasi keluarga jauh ke situ. Nah, pada saat itulah kemudian saya ngobrol dengan anak. Justru banyak insight dari anak yang sudah menikah. Oh, ngedidik anak zaman sekarang begini. Oh, kayak begitu. Oh, kayak begini. Jadi itulah yang kemudian saya share ke teman-teman. Komunikasi yang diperlukan di keluarga itulah yang kemudian mudah-mudahan nanti bisa mengantarkan keluarga-keluarga Indonesia menjadi keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang bisa menjadi batu bata pembangun negeri ini. Saya sangat terinspirasi dengan sosok Luqmanul Hakim yang kemudian beliau diabadikan menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran. Surat Luqman, surat ke-31. Luqman memang lebih banyak berperan. Dan juga saya terkesan dengan sosok Nabi Yakub yang kemudian dalam berbagai kesempatan semua pertanyaan dari anak itu larinya ke ayah. Dan juga tentu saja sosok mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi the first love daughter gitu. Jadi beliau itu cinta pertama anak perempuannya. Ini yang sangat menginspirasi kita semuanya. Dan tentu saja ayah sebagai sosok pemimpin adalah orang yang betul-betul menjadi nakhoda di dalam keluarga. Dan kalau itu dibesarkan dalam skup yang lebih luas, kita hari ini butuh pemimpin yang mengayomi anggota keluarganya. Dalam skup keluarga mungkin suami atau ayah. Dalam skup negara mungkin presiden, mungkin gubernur, mungkin bupati atau wali kota. Mereka adalah sosok orang yang harus betul-betul pandai dalam berkomunikasi dengan seluruh stakeholdernya, serta betul-betul punya nurani, etika dalam membangun keluarganya. Dan ayah yang memiliki kebaikan-kebaikan seperti inilah ayah yang dirindukan surga. Terima kasih Kang Acel. Semoga inspirasi tokoh kali ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda, masyarakat Kota Bandung, untuk Anda seorang pengusaha, untuk Anda seorang relawan, untuk Anda juga seorang ayah bisa menjadi sosok seperti Kang Acel. Terima kasih sudah menginspirasi saya hari ini. Terima Semoga kasih, juga kebaikannya selalu dirasakan oleh seluruh orang di luar sana gitu Kang Acel. Terima kasih sudah jalan-jalan ke kantor Kang Acel. Semoga sehat Kang Acel ya. Salam buat Umi sama keluarga, sehat selalu. Terima kasih. Salam juga buat seluruh pemirsa di rumah. Baik, akhir kata saya Ganjar Pamungkas bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan atau tingkah kami yang pernah berkenan di hati pemirsa PJ TV. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.